Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar. Rengeli imurige putera pamendera. Anak dari Bapak John dan Mama Maria, Bapak Pendeta, biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang Tuhan kasihi dan yang Tuhan cintai. Ada suatu istilah, suatu kalimat yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Kematian adalah hal yang pasti, namun tidak pasti. Yang menjadi pasti adalah kita semua pasti akan meninggal. Mungkin dalam bahasa keseharian kita sering ungkapkan, kita tunggu saja SK datang. Dan yang menjadi hal yang tidak pasti adalah waktu kematian itu sendiri. Secara nyata, secara kasat mata, kita semua tidak tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan beralih dari dunia ini. Namun ada suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali orang-orang yang akan meninggal, mereka sudah tahu waktunya mereka akan pergi. Tetapi mereka sangat sulit, bahkan tidak mampu memberitahukan kepada siapapun tentang waktu kedatangan mereka, waktu mereka kembali ke rumah Bapa. Hal ini juga terjadi dalam diri Bapa kekasih kita, Bapak John. Ketika bercerita dengan Mama,
Mama mengatakan bahwa 2 bulan terakhir ini Bapak John sepertinya sangat-sangat perhatian dengan saya. Seolah-olah seperti awal bertemu dulu, waktu setelah menikah pertama. Kalau Mama tidak ada di rumah satu hari, pasti Bapak cari. Mama di mana? Kadang tanya Sande, kadang tanya ke Kanis untuk keberadaan Mama itu di mana. Bapak pengennya itu lihat Mama terus setiap hari selama 2 bulan terakhir. Dan itu juga menjadi salah satu tanda mungkin saat itu kita belum ketahui bersama kalau Bapak akan dan di sisi lain juga mendengar cerita-cerita dari keluarga hari yang bersangkutan ketika Bapak pergi, kalau tidak salah itu hari Senin jam 6:30 malam, Bapak menghembuskan nafas terakhir tanpa penyakit. Dan pada pagi hari itu Bapak sempat ke Wetabula, pulang dari Wetabula sempat bayar bonbon di kios. Setelah itu sore masih lanjut untuk pergi ambil rumput hewan. Kemudian terjadi selanjutnya yang sering kita dengar atau yang pernah kita dengar. Sebenarnya Bapak juga mau untuk tidak ada suatu hutang piutang bagi keluarga ketika Bapak pergi. Dan ini hal yang sangat baik untuk kita pelajari bersama. Ketika kita pergi, cobalah untuk tidak menyusahkan orang-orang yang kita tinggal. Itu juga hal yang sangat baik untuk perkembangan kita di dunia ini. Hal lain yang saya pelajari dari Bapak kasih saya ini, sempat dalam khotbah di hari-hari sebelumnya saya sempat sedikit menyinggung tentang dikasih antara orang yang hidup dan orang yang mati. Bapak juga sempat mengajarkan hal yang baik kepada saya. Romo, kalau kita berdoa untuk orang yang mati, nanti kalau mereka sudah di Wano Marapu, mereka doa juga kasih kita supaya mereka omong di Mabolo Marawi, lihat itu saya punya anak-anak di Busa. Secara lurusnya Bapak bilang, saya berpikir benar juga. Ketika keluarga kita sudah berbahagia, mereka tidak mungkin melupakan kita. Yang penting kita juga jangan melupakan mereka. Mereka akan berdoa yang lebih dekat dengan Mawolo Marawi atau yang sudah serumah dalam Wano Marapu. Ketika mereka meminta kepada Mawolo Marawi, pasti mereka lebih didengar daripada kita yang berada di luar rumah. Contohnya lain, kalau dalam hal duniawi, ada satu keluarga dan tetangganya, anak laki-laki mau ambil perempuan contohnya. Lalu ada satu kerbau dari satu rumah itu dan anaknya juga yang mau memilih wanita. Tetapi tetangganya datang kepada rumah tersebut dan meminta kepada orang tua, kasih dulu engkau punya kerbau itu supaya saya minta kasih saya punya calon anak. Pasti yang terjadi tuan kerbau itu tidak memberi, karena dia akan memberi anaknya sendiri atau orang dalam rumahnya sendiri. Begitu juga dengan hal ini. Ketika mereka yang sudah berbahagia sudah ada dalam satu rumah, pasti kalau mereka minta kepada Mawolo Marawi akan lebih didengarkan daripada kita yang masih jauh dari rumah itu. Bahkan kita juga tidak tahu apakah nanti kita masuk dalam Wano Marapu atau hanya di depan pintu saja, atau hanya di depan kampung saja. Semuanya itu kita yang ketahui dalam kehidupan kita.
Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada kesempatan ini mengisahkan bahwa Yesus sudah ada dan telah pergi mendahului kita dan menyiapkan tempat untuk kita. Dan sekarang buat apa lagi kita takut? Kalau sudah ada orang yang dahulu yang sudah siap tempat untuk kita. Dan sekarang mari kita bersama-sama membenahi hidup kita, agar kiranya segala perbuatan kita dapat menjadi salah satu tempat yang damai, tempat yang layak dalam kerajaan surga atau dalam wano marapun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku bangkitan badan kehidupan yang selagi. Marilah kita mendoakan Bapa kasih kita pada Tuhan Yesus Kristus. Bila saatnya nanti akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata kami. Marilah kita mohon. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda di Nain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada Bapa kekasih kami ini. Marilah kita mohon. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah Bapa kekasih kami ini dalam kebahagiaan di surga. Marilah kita mohon. Bapa kami ini telah menerima sakramen pembaptisan, dan semoga ia kau gabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Bapa kami telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surgawi. Marilah kita mohon. Kami berduka-cita atas kematian Bapa kami ini. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup yang kekal. Marilah kita mohon. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa dan permohonan kita masing-masing. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk marilah kita mohon. Marilah kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami hanya sementara, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita bersama-sama mengikuti upacara pemberkatan jenazah. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
Saudara, Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. kita berpisah. Bila saatnya nanti Bapak ku Yohanes, tak berdaya lagi, dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan kepada Dia, karena kita berharap bahwa Ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah kesempatan maka air suci akan diraciki di atas Dia sebagai lambang kebaptisan, dan jenazahnya akan dituai bahwa keharuman amalnya berkenan jangan sia-sia jawab di hadapan Allah yang Tuhan di hidup ini. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong Bapa kami. Hantarkanlah Dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Esa. Semoga Kristus menyambut, sebab Dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke panggilan Abraham. Jangan sia-sia Berilah Dia istirahat kekal dan sinarilah Dia dengan cahaya abadi. harus jadi berkat. Marilah kita berdoa. Oh Tuhan, Pakailah hidupku kepadamu, kami serahkan Bapa kasih kami, Yohanes masih kuat. yang telah meninggal dalam Kristus. Bila saatnya nanti Dia bangkit tak berdaya lagi, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan jadi yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan kehidupan iman kepada Kristus yang bangkit. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.